Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Hallu Al-Mafatih Al-Zahabiyah Likulli Mushkilatin wa Qadiyah yang dikarang oleh Dr. A'id Al-Qarni hafizahullah. Dan insyaallah kita akan masuk pada al-mushkilah, permasalahan yang ketiga, yaitu al-fasad. Apa itu al-fasad? Al-fasad huwa al-inhirafu 'anil adli, yang disebut dengan fasad atau dalam bahasa Indonesia kita biasa terjemahkan kerusakan. Ini adalah al-inhiraf, berpalingnya seseorang anil adli, dari sebuah keadilan, sehingga muncul sifat-sifat yang tidak terpuji gara-gara sifat adil yang hilang dari dirinya, seperti sifat ar-rishwah, menyuap, kemudian sifat al-ibtizar wa nahbil malil am, mengambil harta negara atau korupsi, dan juga banyak sekali kerusakan-kerusakan yang timbul akibat fasad ini. Nah, fasad ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah al-fasad al-i'tiqadi, yaitu kerusakan yang sifatnya adalah i'tiqad atau keyakinan. Bagaimana contoh fasad i'tiqadi? Contohnya adalah orang-orang yang meyakini bahwa dirinya tidak akan berhasil. Orang-orang yang meyakini bahwa dia adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan gagal. Orang-orang yang pesimis, orang-orang yang selalu menyalahkan dirinya atas segala kesusahan-kesusahan yang terjadi. Jadi dia mempunyai kerusakan di dalam cara berpikirnya atau kerusakan di dalam keyakinannya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan al-fasad al-akhlaqi, atau rusak di dalam budi pekertinya. Orang yang rusak di dalam akhlaknya adalah orang-orang yang tidak mempunyai rasa sopan santun di dalam dia menghadapi atau menjalani kehidupan sehari-hari. Dia tidak bisa mengucapkan terima kasih, dia tidak bisa mengucapkan permisi, dia tidak bisa menghargai orang lain. Ya, ini adalah orang-orang yang al-fasad al-akhlaqi, orang yang rusak di dalam akhlak atau budi pekertinya. Kemudian ada yang disebut dengan al-fasad al-mali, rusak di dalam pengelolaan keuangannya. Ya, yaitu orang-orang yang melakukan transaksi hutang yang melebihi dari kapasitasnya, orang-orang yang tidak bisa mengatur keuangannya, sehingga pengeluaran setiap bulan jauh lebih banyak daripada penghasilannya, serta praktek-praktek riba atau praktek-praktek yang tidak terpuji lainnya. Ini termasuk dalam bagian al-fasad al-mali, kerusakan dalam masalah harta. Kemudian ada juga yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah al-fasad as-siyasi, yaitu kerusakan di dalam siasah atau di dalam politik, perebutan kekuasaan, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, ya, sundul atas, ya, semua hal dihalalkan untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Kemudian setelah berkuasa dia menggunakan kekuasaannya semena-mena. Ini adalah al-fasad as-siyasi, kerusakan di dalam masalah siasa. Sehingga kita memang hidup di zaman yang luar biasa. Banyak sekali
sebagian orang yang kerjaannya ini cuma hanya bisa membuat kerusakan saja. Lalu ada berapa atau solusi dari masalah-masalah ini? Ada beberapa solusi. Solusi yang pertama adalah tansyiatul ajyali mundus sighar ala muraqabati rabbihim. Kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang baik setelah kita, tentunya di bawah-bawah kita, adik-adik kita, anak-anak kita, ala muraqabati rabbihim, mentarbiyah mereka dengan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul perasaan takwa, timbul rasa khauf, takut kepada Allah, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tashihu mu'taqidadin nas wa dalalatihim ila tariqil khairi was silahi wan nama. Kita harus membenarkan atau kita harus memperbaiki keyakinan-keyakinan manusia atau keyakinan-keyakinan masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah termasuk fasad. Karena banyak sekali kita melihat orang-orang yang melakukan perilaku fasad, tetapi mereka menyangka bahwa apa yang dilakukan ini adalah perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ketika dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, qalu innama nahnu muslihun. Apa yang mereka katakan? Kami adalah orang-orang yang berbuat baik. Ya, maka banyak orang-orang yang menyangka bahwa dengan dia menghina, dengan dia mencela, dengan dia mencuri, dengan dia menzolimi orang lain, ini adalah perbuatan yang baik menurut mereka. Sehingga kita perlu tashih, memperbaiki keyakinan mereka tentang apa itu al-fasad, sehingga mereka tidak terjerumus di dalam kerusakan tersebut. Kemudian yang solusi yang ketiga adalah at-tadqiq wa at-tahri 'inda ikhtiyaril muwazzafin wal mas'uliyin. Kita harus mulai cerdas untuk bisa memilih orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang melakukan, orang-orang yang kita ajak berbisnis, orang-orang yang kita jadikan teman. Kita harus mulai bisa menyaring orang-orang tersebut, ya, karena memang ketika kita adalah orang yang baik, kemudian kita mempunyai bisnis, usaha, pekerjaan, kemudian di situ ada orang yang berperilaku fasad, maka akan mengurangi produktivitas dari pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Nabi Musa alaihissalam ketika diajukan oleh seorang perempuan di kota Madian agar diperintahkan untuk menggembala kambing dari ayahnya, si perempuan tersebut mengatakan, sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau sewa tenaganya adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat fisiknya, amin, dan dia bisa dipercaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau meminta jabatan menjadi khazainil ardi atau orang yang mengatur keuangan negara. Beliau mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Sesungguhnya aku orang yang hafid, orang yang bisa menjaga, alim, dan juga orang yang mempunyai pengetahuan. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mempunyai komunitas-komunitas orang-orang yang mempunyai idealisme yang tinggi, sehingga pekerjaan yang kita lakukan produktif dan juga tidak timbul permasalahan-permasalahan baru dari fasad-fasad yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir
solusi dari fasad ini adalah al-adlu wal musawah. Kita harus bisa berbuat adil. Adil memang tidak harus sama. Adil itu proporsional. Sehingga ketika terbentuk keadilan pada setiap lini kehidupan manusia, maka tidak akan timbul yang disebut dengan al-fasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura." Dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, tidak akan menghancurkan suatu desa bizulmin, dengan sebuah kezaliman, wa ahluha muslihun, dan keluarga mereka atau ahli mereka atau penduduk yang ada dalam kampung tersebut muslihun, yaitu orang-orang yang muslih. Qala ba'dul mufassirin, mengatakan sebagian ahli tafsir, ay adilun, mereka adalah orang-orang yang adil. Maka ketika fasad-fasad ini sudah mulai hilang dari kehidupan kita, dari masyarakat kita, maka insya Allah akan tercipta suasana yang lebih baik. Ada sebuah perkataan yang dikatakan oleh Lee Kuan Yew yang mengatakan bahwa membersihkan suatu kerusakan atau menghilangkan fasad ini seperti orang yang membersihkan tangga. Jadi harus dimulai dari yang paling atas, baru ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi ketika kita ingin korupsi ini hilang, maka harus dimulai dari tempat yang paling tinggi, pejabat yang paling tinggi, pemegang kekuasaan yang paling tinggi, kemudian baru ke bawah, ke bawah, dan ke bawah. Kalau kita ingin memajukan atau menghilangkan kerusakan dalam masalah i'tiqadi, keyakinan, maka kita harus punya ulama-ulama yang handal, ulama-ulama yang mencerdaskan umatnya, sehingga fasad-fasad di dalam i'tiqad, fasad-fasad di dalam mali, harta, dan juga yang lain ini bisa dihilangkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.